Rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, ternyata desain yang paling cocok adalah desain pembelajaran microlearning dibanding kegiatan pembelajaran yang utuh. Dengan konstruksinya adalah pentingnya kita melihat dari hasil assessment. Saya melihat bahwa hasil assessment yang terbanyak penggunanya seperti yang terlihat dalam konstruk ini adalah pengguna dengan konstruksi bidang pendidikan, ya lebih banyak. Kemudian bidang-bidang lain yaitu bidang ilmu humaniora dan kemudian teknologi rekayasa. Sehingga ini yang mengakibatkan analisis tersebut mengkonstruksi sebuah pembelajaran yang harus dikembangkan secara mikro seperti ini. Jadi hasilnya adalah para pendidik yang paling banyak, kemudian humaniora dan teknik rekayasa. Pada kalangan ini memang tidak dibutuhkan pengetahuan secara teoritis lebih banyak, karena memang guru dan sebagainya secara profesi dia langsung berada di lapangan. Artinya dia tidak mengembangkan sistem, dia inginnya hanya apa yang bisa saya gunakan, itu saja. Sehingga teori-teori kita persempit, kita kecilkan sehingga lebih banyak ke praktis. Jadi penjelasan-penjelasan praktis. Demikian pula dengan orang humaniora, dia hanya ingin secara keseluruhan, dia tidak jauh beda ya dengan para teknisi dan rekayasa. Dia sebenarnya ingin mengetahui inti dari permasalahan di dunia virtual, sehingga mereka harapannya bisa melakukan teknik yang lebih bagus lagi atau mungkin memperbaikinya dari sisi humaniora dan teknik rekayasanya. Sehingga penerapan alur dari pembelajaran secara virtual didekati dengan paradigma koneksionisme dan konstruktivisme. Jadi yang terpenting dari konstruk ini adalah bagaimana menghubungkan mereka yang terpisah secara crowdsourcing begitu, dan konstruktivisme artinya bagaimana dia dikonstruk keilmuannya secara mandiri dan bukan kita yang memberikan label-labelnya, tapi mereka sendiri yang mengkonstruknya. Sehingga secara keseluruhan lingkup pembelajarannya adalah memang lebih banyak asinkronus. Karena sinkronus memang tidak cukup. Nah, dari sini maka kita memunculkan konten video, konten animasi, grafis, dan aktivitas evaluasi dan assessment harus senada dimasukkan dalam virtual. Konstruk inilah yang menyebabkan ini harus ringkas, tidak terlalu banyak, sehingga langsung pada konstruknya konten-konten itu tidak dijelaskan lagi secara teori. Nah, dari konstruk itu maka kita meyakini bahwasanya para pembelajar ini atau pengajar dan sebagainya itu sangat membutuhkan kognitif, tapi di area mikro kredensial. Karena sebenarnya kalau kita lihat ternyata tidak banyak yang di atas ini. Kemudian dia hanya butuh faktual, kita hanya membandingkan antara faktual, kemudian konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jelas bahwa yang faktual dan prosedural jauh lebih banyak dibutuhkan. Sedangkan memang kalau pengetahuan konseptual tetap penting, tetapi tidak terlalu banyak. Demikian pula yang metakognitif, hanya kita bangun saja. Nah, dari sekian ini maka jelas bahwa teori mikrokredensial masih menggunakan taksonomi yang mengungkapkan ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif secara umum, namun dikemas lebih sempit. Demikian mungkin keseluruhan model mikrokredensial yang dikembangkan dalam MOOC seperti contoh di atas. Terima kasih.